Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD, Omah Diskusi. Di sini kita membicarakan apa aja dan semoga pembicaraan kita berguna untuk Anda semuanya. Di malam hari ini kita kedatangan tamu Pak Yuli ya. Kalau saya manggilnya Pak Yuli aja gitu nih. Selaku Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Magetan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik-baik. Sehat Pak ya. Alhamdulillah. Nah kita mungkin sudah kenal cukup lama gitu Pak. Tetapi kita ini jarang tahu sebenarnya tugas jenengan itu apa gitu. Ini memang nggak lucu gitu ya. Iya. Jadi untuk menjawab ya pertanyaan saya mungkin juga ingin tahuan daripada penonton di Lau TV gitu Pak. Ya. Di Omah Diskusi. Sebenarnya tugas jenengan itu apa di dalam gitu Pak? Sebenarnya sekretariat DPRD itu juga memiliki fungsi dalam memberikan fasilitasi agar seluruh proses administrasi dan dukungan pekerjaan kinerja DPRD bisa berjalan dengan cepat dan dengan baik sebagainya. Sehingga posisi memang segmen itu akan jadi menarik karena memiliki dua komponen yang berbeda. Satu, dia sebagai OPD yang memiliki bangunan Pak Bupati, tapi juga segmen memiliki tugas administrasi dalam pembayaran pimpinan dalam dewan. Sehingga inilah yang berbeda dengan OPD. Tapi prinsipnya bahwa segmen itu memiliki peran dalam rangka untuk mendukung administrasi kegiatan dewan agar bisa meningkatkan kinerja lebih baik. Itu artinya ASN diperbantu dewan atau gimana sih Pak? Ya, artinya memang salah satu lembaga di PMK itu ada namanya sekretariat. Sekretariat ini khusus menangani dalam rangka keadaan yang ada di DPRD. Artinya kayak gini double itu ya? Cuman kedudukannya memang tetap ASN untuk segala kajian dan lain sebagainya masih di pemerintah daerah, cuma tugasnya di DPRD. Ya. Ya. Kalau itu kedudukan jenengan gitu ya. Ya. Nah kalau pekerjaan di DPRD sendiri sebetulnya ngapain Bang? Tugas di bidang penganggaran. Jadi semua kegiatan penganggaran harus dibahas di DPRD. Sehingga DPRD sangat berperan di dalam memproses penganggaran itu mulai dari kebijakan umumnya, kemudian pelaksanaan secara detail, itu semua dibahas di DPRD. Sehingga akan muncul kajian-kajian antara bupati dan dewan di dalam barisan pusat penganggaran. Yang kedua bahwa DPRD punya tugas legislasi atau perundang-undangan. Dalam perundang-undangan tadi maka semua proses perundang-undangan di DPRD harus dibahas oleh dewan. Sehingga peraturan perundang-undangan itu akan tahu betul secara detail bagaimana perundang-undangan itu, manfaatnya bagaimana, dampaknya bagaimana. Sehingga tidak semua pembahasan itu hanya dari eksekutif, tetapi juga bisa dari dewan secara kajian dulu. Nah, tetapi perlu dipahami bahwa perda itu ada dua konsep dalam perundang-undangan. Satu, perda yang berasal dari eksekutif, tetapi juga ada perda yang dari dewan. Dan ini namanya inisiatif DPRD. Nah, kalau dari DPRD maka prosesnya awal dari mulai naskah akademik, kemudian pembahasan berikutnya pengusulan dari DPR. Tetapi tetap nanti juga dibahas oleh eksekutif bersama DPRD. Dan yang terakhir adalah pembahasan. Setelah semua kebijakan ditetapkan, maka perlu dilaksanakan dewan lah yang melakukan pengawasan secara kebijakan. Bukan detail tentang kesalahannya, tapi kebijakannya bagaimana. Apakah sudah sesuai rule, kemudian sesuai dengan ketentuan, sudah ditetapkan sampai di situ. Kalau kita bicarakan, nah ini kan untuk pengkajian dari RAPBD, kemudian ini, nah apa peran dari dewan sekretaris sendiri di dalam penyusunan sampai pengesahan itu sendiri? Apa yang dilakukan oleh seorang sekretaris dewan? Jadi sebagai penetap kebijakan di dalam budgeting itu
anggaran, itu ada kewenangan DPR. Tetapi proses untuk pembahasan, fasilitasi harus tempat, fasilitasi koordinasi dan sebagainya ya dari sekretariat. Kalau dewan dan sebagainya, maka semua fasilitas pembahasan mulai edaran undangan, menyiapkan waktu untuk menyiapkan semua proses sebelum diskusi antara pemerintah dan dewan kita sangat, maka orang dari sekretariat memfasilitasi semua agar proses tahap pembahasan bisa berjalan dengan baik. Artinya dari rancangan kemudian dibahas, Ya, bahkan dari siapa yang diundang, siapa yang harus membahas detail ini gitu, dewan juga, sekretariat dewan juga. iya. Dewan, sekretariat harus harus menyiapkan undangannya sudah sebelum, kemudian tenaga ahlinya sudah diproses atau belum, karena mengundang tenaga ahli tidak begitu saja dipanggil, kan harus proses, ada kontraknya, ada kerjasamanya, kemudian proses pencairan duitnya, SPHR, itu tidak bisa ada proses tahapan manajemen administrasi keuangan sehingga sesuai dengan perundang-undangannya, jika semua berjalan sesuai dengan tahapannya. Itu dari satu acara itu bisa berapa kali undangan itu. Apalagi dari pembahasan APBD itu kan banyak sekali yang harus kita terlibat di situ gitu. Luar biasa kan gitu. Iya. Cukup banyak dan itu semua harus cepat. Kegiatan di DPRD itu sangat tingkat kegiatan sangat ada sehingga sekarang harus bisa mengantisipasi semua proses, menatanya semua proses agar tahapan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi berkaitan keputusan politik warna dan Iya. Artinya kalau monok itu memang padat banget ya. Di akhir tahun pun kita sudah merancang untuk pengesahan APBD. Betul. Di perjalanan awal tahun kita sudah merancang untuk serapan APBD dan sebagainya. Ya. Pertengahan tahun kita juga harus menyiapkan untuk PAK gitu ya. Siap. Kayak seperti itu. Betul, sama. Belum lagi mungkin ada kegiatan yang lain. Banyak kegiatan di DPRD, belum ada LDP, belum ada SIDA, belum ada rapat-rapat antar komisi, rapat-rapat dengan fraksi dan sebagainya. Ini memang satu waktu yang sangat dinamis di dalam kegiatan DPRD. Belum lagi ada kunjungan dari daerah yang ingin konsultasi tentang apa yang mungkin di daerahnya tidak ada, mungkin di Magetan ada, dan juga ingin membandingkan beberapa kajian-kajian yang sudah di Kabupaten Magetan yang mungkin belum dilaksanakan di daerah yang lain. Ya. Terus peran yang kedua, kemudian ada terkait dengan perundang-undangan. Ini kan juga sangat penting banget gitu. Waduh, luar biasa. Jadi mengagenda mulai tahapan ada fasilitas persiapan, tahapan harus ada tahap prosesnya, harus koordinasi konsultasi tahapan seperti ini adalah menyiapkan bagaimana proses ini tadi bisa berjalan dengan baik. Itu perlu koordinasi, perlu diskusi, perlu mengagendakan. Ini tugas dari sekretariat penting. Termasuk penghapusan itu juga mempersiapkan semuanya. Betul. Kalau pada saat siap mulai kendaraannya harus bagaimana, siapa yang berkoordinasi, kapan kita harus ke tempat tertentu itu harus koordinasi, kapan harus sidak, kemudian kalau seperti rapat menyiapkan tempatnya di mana, harus fasilitas sudah siap belum, mungkin alat-alat yang komunikasi dibutuhkan apa. Kemudian kalau ingin memaparkan perlu apa tidak tempat alat yang digunakan seperti itu agar semua bisa berjalan dengan baik saja. Itu belum termasuk agenda untuk penganggaran setiap tahun. Dia selain dewan, kebutuhan dewan, kan sekretariat juga punya anggaran untuk perencanaannya sendiri, kebutuhan sekwan sendiri gitu. Ada, tapi itu sangat kecil ya. Kami kan hanya fasilitasi, tapi kita yang paling banyak itu ada kegiatan DPD. Nah, tapi kita juga di situ ada komponen, kami kan juga sebagai lembaga OPD yang ada pegawainya, ada gajinya,
ada kenaikan pangkatnya, dia harus membagi beberapa bagian sesuai dengan tusinya, harus berkoordinasi antar bagian, karena tadi sudah kita harus melayani dewan, tapi juga kita harus menyiapkan semua komponen di administrasi juga harus mengikuti peraturan yang ada. Kita juga harus memproses bagaimana naik pangkat, melakukan kajian sebagainya. Pak, kalau mungkin setiap dewan kan ada beberapa yang mungkin memiliki staf ahli dan sebagainya. Ya. Ini apakah juga peran dari sekretariat juga untuk ngurusin, terus ngurusin betul staf ahlinya gitu. Jadi pada saat kita akan membahas sesuatu perlu tenaga ahli, maka dewan memutuskan perlu tenaga ahli dari lembaga tertentu yang dianggap kapabel, mampu. Nah, kami harus melakukan koordinasi, melakukan komunikasi, kesetiaannya ada, kemudian setelah itu kita harus menggunakan kontrak juga pada yang bersangkutan, sehingga proses anggaran itu bisa berjalan baik, pasti ada proses tahapan di dalam administrasi pengajaran. Nah, ini tidak mungkin dewan, tapi sekretariat harus menyiapkan semua sampai proses tenaga ahli itu berbicara di mana, kemudian menyiapkan bahan bakunya, dan sebagainya. Kalau administrasi mungkin agak lebih, umpamanya kayak bulan ini rancangan APBD masuk, artinya kan sudah jelas bulan ini persiapan. Kan banyak yang molor juga kan. Ini untuk ini sebenarnya apa peran dewan? Kok kenapa sampai molor gitu? Ya sebenarnya kalau berkaitan dengan bisa molor tidak itu mau kewenangan di dewan. Kami hanya menyampaikan agenda-agenda bahwa ada batasannya. Di pembahasan RKPD. Jadi apakah sudah kinerja itu sesuai dengan indikator utama yang ditetapkan. Nah, tugas dewan adalah mengkaji sejauh mana kegiatan-kegiatan. Nah, dan proses-proses seperti ini adalah kewenangan dewan, tapi kan mereka sudah tahu ini hanya batasnya cuma 1 bulan, ini boleh lebih, ini dan sebagainya. Artinya kalau taruhlah misal APBD, ini sudah masuk. Artinya kan tugas dengan untuk mengatur. Ini bulan ini yang perlu dibahas. Nah, ini yang mau dibahas. Jadi Pak, ini kalau taruhlah sudah ditetapkan akhirnya kalau disahkan dan sebagainya, itu biasanya molor gimana? Jadi sebenarnya ada beberapa alat dewan yang perlu ada pimpinan, ada komisi, ada badan musyawarah, ada badan anggaran, ada badan kehormatan, dan pemperda dan perencanaan pembangunan pembentukan perda. Kemudian ada lagi alat yang cukup menarik tapi tidak bukan akademik, adalah ketua fraksi. Nah, sekarang bagaimana tentang tadi terkait dengan jadwal? Apabila sudah masuk, maka tugas daripada kita adalah mendiskusikan oleh pembentuk kamus itu juga di suatu tahun selama setahun. Nah, sekwan tugasnya apa? Membreakdown semua kegiatan itu menjadi kegiatan-kegiatan yang berada anggarannya. Tapi perencanaan pokoknya adalah di kamus yang diparipurnakan. Termasuk kegiatan-kegiatan bulanan itu adalah keuangan yang bagus. Nah, sekwan di mana? Memfasilitasi, menyiapkan saat rapat, kemudian memberikan kajian proses apakah tahapan itu berjalan, itu keuangan nanti bisa jalan atau tidak, kemudian memberikan saran masukan agar proses tahapan itu bisa berjalan. Keuangan saya sampai dari pikiran saya selalu memberikan semacam masukan saran itu, tapi keputusan itu ada di. Artinya kalau mungkin ya, kalau sudah tersusun rapi gitu ya, dalam breakdown ini jadwalnya sekian itu udah ditentukan. Kalau sampai molor lagi, ya akhirnya banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, termasuk situasi politis gitu. Sangat di dewan itu dengan fraksi itu kan berarti pola pikir ideologinya juga ada banyak, dan juga setiap anggota dewan memiliki kajian, punya pola pikir, dan memiliki pengalaman yang sangat berbeda, sehingga berhegemoni dengan yang ada di sana, maka banyak sekali hal yang sangat
berkontraksi gitu ya. Karena banyak faktor banget Banyak. terlalu ini gitu Pak ya. Pak kalau ini Pak terkait mungkin banyak bertanya kalau DL kan ini gimana? Ini memang dari awal memang sudah apa namanya sudah yang rancang juga Sekwan gitu ya, Sekwan Sekretariat Dewan gitu. Bagaimana Pak? Lalu DL itu adalah salah satu kegiatan standar di dalam kegiatan DPRD. Di dalam DPRD itu adalah melaksanakan bintek, juga ada melaksanakan pembahasan, melaksanakan kegiatan diskusi dan sebagainya. Tapi juga ada di dinas lain atau kegiatan kunjungan kerja. Nah itu apakah sudah menjadi bagian dari tugas dari DPRD? Nah tugas DPRD adalah bukan DPRD kunjungan kerja itu adalah untuk menambah ilmu apabila membahas sesuatu. Iya. Tujuannya mereka melakukan studi banding kepada daerah lain yang lebih baik atau hal yang ditemukan perlu dikonsultasikan dengan lembaga lain sehingga pembahasan terhadap sesuatu itu lebih lengkap. Yeah. Nah, DL ini menjadi menarik karena memang menjadi kegiatan yang selalu ada di dalam kegiatan dan itu memang undang-undang memang ada. Yeah. Nah, perencanaan kegiatan ini sudah diatur di dalam perencanaan tahunan di dalam pembahasan bisa ada DL. Pak dalam satu tahun berapa sih DL? Jadi ada banyak coba. Jadi di dalam pembahasan pasti ada kunjungan kerja sekali, 2 kali, 3 kegiatan. Komisi juga begitu, setiap komisi punya agenda dan komisi. Ini yang banyak karena alat kelengkapan kita cukup banyak sehingga seolah-olah DL-nya jadi banyak. Setiap kegiatan itu memiliki peran yang berbeda-beda. Cuma namanya kunjungan kerja sama masalahnya. Di badan alat juga namanya kunjungan kerja, di Bamus juga namanya kunjungan kerja dan sebagainya, sehingga seolah menjadi banyak. Padahal setiap bidang itu memiliki tusinya yang berbeda-beda. Artinya gitu ya. Betul. Padahal acaranya mungkin satu dalam pembahasan, cuma mereka bekerjanya di masing-masing, di bagian masing-masing. Betul itu. Pak kalau di Sekretariat Dewan ini jumlahnya berapa? Jumlah tenaga kerja kita saat sebelum kita lanjut gitu ya pembicaraan kita kan semakin hangat gitu ya. Nah ini kayaknya lebih hangat lagi dengan adanya tempe goreng teman-teman. Tempe terung ada juga teh dan kopi. Jadi pokoknya asik banget ya pembahasan soal ini. Pak Yus suka tempe Pak? Oh suka sekali nih. Yang digoreng atau dikeripik Pak? Digoreng aja. Oh saya suka keripik. Kalau keripik lebih renyah gimana? Tapi memang masing-masing. Yang pasti kalau tempe terung pasti enak Pak. Mau diapapun enak, dipancing juga enak. Pak nanti kita sambil minum sambil merasakan tempenya, nah kita lanjut dulu ya Pak. Pak kalau tadi kan terkait personel gitu ya, personel dari Sekretariat Dewan totalnya cuma 27 Pak. Untuk ASN. Untuk ASN ya. Dengan segitu banyaknya pekerjaan gitu. Ya. Itu nggak mesti Pak. Ya inilah yang perlu tingkat kerja yang tinggi di situ. Tetapi di servis, kemudian satpam, kemudian driver, kami berpasar dengan outsourcing. Termasuk tenaga ahli tadi juga outsourcing. Ya, sementara karena kemampuan kita baru memberikan fasilitasi untuk fraksi. Setiap fraksi itu kita siapkan 1 orang tenaga ahli. Tapi yang lainnya belum. Kalau di daerah yang lain bahkan 1 alat kelengkapan ada tenaga ahlinya, kemudian anggota dewan itu ada juga tenaga ahli. Tapi untuk ini sementara
untuk kabupaten belum. Tapi ada wacana tahun 2024 nanti akan diusulkan untuk anggota dewan memiliki tenaga ahli. Semakin banyak nanti yang anggota di biasa. Pak, kalau tadi kan kalau dilihat perannya gitu, itu lebih apa ya, misalnya lebih berperan atau lebih penting banget daripada mungkin biasanya yang saya ini ya, daripada fraksi. Kenapa yang fraksi yang justru mendapat apa namanya tenaga ahli gitu di situ? Jadi itu memang bukan alat lengkap, tetapi mereka memiliki unsur politik yang cukup tinggi. Di dalam dewan itu semua proses itu tetap ada instruksi dari partai. Tetapi partai itu bisa menginstruksikan dan kita DPRD tidak bisa lain kalau tidak lewat fraksi. Di dalam pembahasan pasti ada pendapat umum dari fraksi. Artinya ada unsur politiknya di dalam kegiatan itu. Nah, untuk itu maka untuk membantu fasilitasi kinerja fraksi, karena mereka harus juga mengkaji, ikut membahas di dalam proses politik bahasan-bahasan, maka kami membantu agar memang undang-undang boleh menyebutkan bahwa di dalam meningkatkan kerja fraksi, sekretariat dapat menyiapkan tenaga ahli fraksi. Dan ini kita lakukan dan bisa dibutuhkan karena tidak mungkin fraksi-fraksi juga bekerja yang padat itu juga ikut membahas yang lebih detail, menulis, mengkaji ke lebih. Lebih ke fraksi daripada ke sementara ini, tetapi kalau bisa alat ungkapannya bisa, tapi tergantung anggaran. Yes, jadi kalau kan harus satu yang difasilitasi. Gitu. Pak, ini satu lagi tugas fungsi yang terkait pengawasan. Nah, ini mungkin menurut saya cukup menarik. Artinya gini, dewan kan dalam pengawasan mesti mengontrol mungkin kebijakan dari pemerintah daerah, mungkin gitu ya. Nah, jadi kan juga selaku ASN gitu. Ini gimana Pak? Dari itu gitu. Ini adalah memang aneh, antik, masuk semacam yang unik gitu ya. Kami pun juga dilakukan pengawasan oleh komisian. Jadi kami juga diundang untuk RDP. Kami sering diajak diskusi tentang kebijakan kami bagaimana. Ada kebijakan di ada masalah tidak ada waktu tertentu, harusnya sering dilakukan. Sering dilakukan pengawasan ya? Padahal satu rumah gitu. Tugas pengawasan itu menurut saya sekarang semakin penting. Karena Dewan ingin melihat apakah kinerja pemerintah daerah itu untuk khususnya dalam penggunaan anggaran. Ini sangat penting sekali. Kalau tidak diawasi, bisa juga banyak kerja dari OPD tidak bisa maksimal. Maka tugas dari Dewan bisa melakukan sidang, bisa melakukan kunjungan mendadak terhadap kegiatan, bisa juga mengundang OPD sesuai dengan mitranya masing-masing, karena Komisi 4 itu kan menangani yang berbeda. Maka dia komisi itu akan memanggil mitra-mitranya untuk melakukan diskusi, melaksanakan kebijakan sudah di mana, sudah melakukan apa, dan beliau juga mendengarkan dapilnya ada di mana, mendengar kebijakan apa yang sudah dilakukan, sudah sampai di mana, atau belum sama sekali, maka Dewan bisa menanyakan pada OPD, betul nggak ini sampai di mana, seperti ini, efeknya sampai di mana. Bisa juga ada beberapa kajian yang dianggap tidak maksimal, yaitu Dewan selalu melakukan pengawasan seperti itu. Kan kalau Dewan posisinya selain politis juga mereka memang punya konstituen sendiri, mereka juga tergabung dari berbagai politik. Ini termasuk yang mana kalau ada kegiatan di partai mereka dengan konstituennya, ini memang sekretariat Dewan juga harus terlibat atau gimana? Tidak, kita lebih dinamika itu dengan politik, tetapi kita harus meyakinkan di dalam pelayanan kita sampai di dalam administrasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Sedangkan untuk politik kami tidak mungkin bisa terlibat. Seperti contohnya ada kegiatan partai atau fraksi, ya kami tidak bisa sepenuhnya akan terlibat. Tetapi
apakah fraksi yang terkait dengan kegiatan itu rapat sebagainya, tugas kami untuk fasilitasi. Tapi kalau sudah masuk politik ya kami harus tahu diri dan membatasi diri. Paling sedikit berapa kali deal sih atau mungkin undang kerja gitu? Ya. Jadi kita harus bisa melihat lagi kepada alat kelengkapan tadi. Ya. Contohnya alat kelengkapan komisi dan alat kelengkapan misalnya anggaran. Yang paling berat adalah badan anggaran. Badan anggaran itu membahas uang, membahas LPG, LKPG, itu semua ada sesuai dengan undang-undang ada di badan anggaran. Maka tugas badan anggaran lebih banyak, maka kegiatan kunjungan kerjanya juga lebih banyak dibanding kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk tamu dan sebagainya. Rata-rata di dalam kegiatan mereka itu tidak banyak sih, sekitar satu alat kelengkapan untuk kunjungan kerjanya sekitar 4 sampai 6 kegiatan 1 tahun. Satu kegiatan pembahasan ya. Kegiatan. Ya. Jadi rata-rata satu kegiatan itu di dalam pembahasan LPG tentunya hanya 2 kegiatan untuk kunjungan kerja. Tetapi badan anggaran kan punya kegiatan yang banyak, dia membahas KUA juga, bahas LKPG, LPG dan seterusnya. Jadi kalau dihitung ya 2 kali berapa? Berapa kali kegiatan? Iya. Kalau 10 boleh kalian sendiri gitu ya. Selama ini, selama menjadi sekretariat Dewan, hal yang paling berat sebetulnya apa sih Pak? Menjadi tugas jenengan gitu, untuk mendampingi Dewan ini. Menurut saya kan juga sudah berada di beberapa PD yang lain. Mungkin perlu lebih ahli dan lebih panjang berpikirnya di Sekwan. Karena Pak Sekwan itu memberikan pelayanan 45 orang yang semua adalah memiliki posisi yang sama. Mungkin kalau OPD itu hanya satu yang bupati instruksinya. Kalau kami 45 instruksinya sama. Inilah yang membuat itu menjadi lebih banyak pemikirannya. Inilah yang menurut saya menjadi dengan OPD yang lain. Dan kemudian Dewan itu kan adalah pejabat daerah. Posisi pejabat daerah itu harus memberikan pelayanan sesuai dengan serta mereka atau mungkin posisi mereka. Dan posisi ini perlu juga dikomunikasikan, ya perlu ditata sebetulnya. Karena kita harus menempatkan posisi mereka pada jabatan itu. Dan kemudian adanya kegiatan, kemudian tadi ada komunikasi harus betul. Seorang Sekwan harus berkomunikasi dengan semua elemen, baik itu dengan komisi, dengan apa, untuk membahas semua pekerjaan agar bisa terlayani dengan baik. Agendanya bagaimana, mau kegiatan apa, di mana, jam berapa, harus mengundang siapa, ini yang perlu didiskusikan semua elemen. Sibuk banget. Nah ini sejauh ini, kendalanya di mana Pak? Mungkin ya, sudah ditetapkan, waduh mereka lagi ini bahas terkait konsolidasi. Tidak bisa, karena tatipnya sudah berbunyi. Jadwal kegiatan harus dipatuhi, waktu dipatuhi, maka walaupun sesuatu tidak boleh tinggalkan kegiatan. Dia ada tatip, ada kode etik sudah dikerjakan. Bagaimana dia paripurna harus memenuhi quorum, berapa yang hadir, itu hal yang penting. Maka siapapun mereka harus berkoordinasi dengan persiapan dulu, tetapi dia tidak bisa meninggalkan posisi dari DPR di dalam melaksanakan rapat-rapat, harus menghadiri pembahasan, harus RDP, sudah memenuhi itu. Dan ini pasti tugas berat juga ya. Ingat mereka ini makanya sudah ini harus sudah ini belum orang nih, sudah 1 jam betul itu juga dari segmen. Artinya bagaimanapun beratnya gitu ya, tapi yang pasti jenengan merasa enjoy sebenarnya sangat enjoy bahwa dengan banyak dinamika seperti itu Dewan Sekwan akan memiliki banyak pengalaman sih, bisa berdiskusi dengan
anggota dewan, Yes. bisa memberikan saran pertimbangan, dan lebih penting lagi kita bisa mendapat ilmu dari mereka. Dari 45 orang Iya. dengan karakter yang berbeda, itu Dengan status sosial yang berbeda. justru mewarnai gitu Pak. Iya, betul. Baik, kalau yang menyaksikan diskusi, mungkin pertanyaan atau apapun ya, nah nanti Anda bisa di komen di tayangan YouTube ya. Nah, silakan komen apapun, atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin mengganjal di hati jenengan terkait tayangan kali ini. Nah, kali ini kita bersama dengan Pak Yuli selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Magetan. Ya. Nah, kita buka untuk saran dan masukan Anda. Sebenarnya kami juga terima kasih buat ini masih endorse Mas ya. Ini merupakan kursi dari Bank Sama-Sama Jakarta ini Pak Yuli. Ini merupakan recycle atau daur ulang dari sampah-sampah yang dihasilkan oleh warga. Jadi mereka kemudian rangkai dengan kreativitas mereka, lalu menjadi meja kursi yang cukup cantik kayak ini. Terima kasih untuk endorse-nya ya, dan juga endorse tempe dari para pedagang tempe di Desa Terung. Terima kasih banyak. Pak Yuli, nah mungkin ada kesan sebelum kita closing di diskusi kali ini. Apa? Selaku berapa lama sih Pak Yuli menjadi sekretaris DPRD? Saya menjadi sekretaris DPRD itu jadi tahun 2001 kalau nggak salah sudah jadi kasubag di sekretaris DPRD. Itu nggak asing ya dengan Sangat tidak asing. Kemudian tahun 2010 sampai 2016 saya jadi sekwan, dan tahun 2001 sampai sekarang saya sekwan kembali. Jadi saya di sekwan itu sudah hampir 9 tahun. 9 tahun. Panas. Karena bisa enjoy gitu. Karena lifetime sudah 9 tahun ngurusin 45 anggota dewan. Setidaknya pengalaman itu ya, kalau orang pengalaman sama belum kan beda. Pak, mungkin ada ini Pak, pesan yang untuk para pemirsa Labu TV di diskusi Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita ikut bangga sekali dengan omah diskusi. Saya yakin dengan metode ini banyak informasi yang selama ini belum terkuat bisa terkuat. Dan saya yakin ini adalah media pendidikan sekaligus media informasi yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga barang-barang atau hal-hal yang mungkin selama ini belum tahu bisa orang akan terbuka dan lebih jelas. Dan ini lebih penting lagi yang membawakan orang yang langsung yang jadi pelaku, sehingga informasi yang terbaik dan bisa mengupas secara detail semua kegiatan Anda. Siap, terima kasih. Sekali lagi buat Anda yang menyaksikan Rumah Diskusi di Lawu TV ini, nah mungkin Anda pengen mengupas sesuatu dari narasumber tertentu, ya silakan nanti juga komen di kolom komen kita ya. Nanti akan kita hadirkan orang-orang tersebut. Pak Yuli, terima kasih kehadirannya di Rumah Diskusi. Yang pasti diskusi kali ini kami banyak memetik informasi yang bermanfaat dari Anda terkait dunia kerja jenengan. Yang pasti ternyata nggak mudah. Nggak mudah, bener. Ngurusin 45 orang dengan background mereka yang udah luar biasa itu butuh kalian sendiri. Dan kita bersyukur punya Pak Yuli di sini. Pak Yuli, terima kasih banyak Pak Yuli, sukses untuk kegiatannya. Baik, kita akhiri perbincangan kita di Rumah Diskusi. Nantikan siapa lagi yang akan hadir di Rumah Diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.